Ibu Gary, ya, Ibu Gary, tangannya sabar. Ini Ibu Gary, selamat datang Ibu Gary beribadah dengan kita. Haleluya. Kita juga mau bersyukur ya. Saya terkejut bila saya melihat orang yang lama saya tak lihat dia karena dia kembali ke Sarawak, dia kembali lagi ke sini. Bapak Ceki, Bapak Ceki, dia kembali ke Sarawak 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Ya, dan hari ini terkejut saya tengok dia di belakang. Bapak Gary datang dengan 2 teman. Saudara apa nama dia? Nama? Roman. Norman. Oke. Beri tepuan untuk Norman. Satu lagi. Hamilton. Ya, kita beri tepuan untuk Hamilton. Satu lagi. Bapak Agas. Ya, kita beri tepuan untuk Bapak Agas. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat datang karena boleh beribadah bersama-sama di tempat kita pada hari ini. Ya, hari ini juga kita mau mengalurkan juga satu keluarga datang dari Rompin. Mereka dalam perjalanan sebenarnya untuk kembali ke Medan besok. Ya, kita alurkan Bapak keluarga Bapak Sinaga. Ya, lambaikan tangan ke Bapak Sinaga semua. Kalau ingat 3 minggu lalu Harmoni Sinaga melayani kita dengan firman Tuhan. Hari ini dibawa dengan mak yang Bapak Desa. Luar biasa, haleluya. Nah, kita bersyukur karena tidak kira siapapun kita di tempat ini, ingat, kita di sini hanya satu tujuan. Kita mau beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Itu tujuan kita. Kita membina hidup, kita membangun hidup kita ya bersama-sama dengan Tuhan supaya kita ini beroleh pimpinan Tuhan, kita beroleh berkat Tuhan. Hidup kita selalu terpelihara di dalam Tuhan. Dan hari ini juga kita bersyukur karena hamba Tuhan ya bersama keluarganya ada bersama-sama dengan kita ya Pastor Caleb Yogan dan juga Ibu Lina ya lambai tangan ya dengan baby dan juga baby kecil berusia 6 bulan. Haleluya. Ya mereka datang semalam, mereka datang di Gebok dan juga sekarang datang bersama dengan kita ya untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan ya dan kita bersyukur juga untuk Pastor Caleb yang akan melayani kita dengan firman Tuhan ya. Pastor Caleb Yogan adalah teman sepelayanan saya sebenarnya. Kami sudah lama melayani bersama-sama ya, lebih lagi di dalam bahasa Malaysia Language Division ya Assemblies of God ya. Kami sudah saya tahu berapa lama penggal ya kami melayani bersama-sama ya untuk menjadi berkat kepada gereja-gereja bahasa Malaysia ya di dalam Assemblies of God dan dia juga mengembalakan gereja ya PCC Trust ya Praise Community Trust selama 10 tahun ya dan kita lihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang luar biasa di dalam pelayanan dia ya, bahkan bukan ke gereja tetapi juga dia melayani misi ya luar daripada gereja dia, dan kita lihat ya tujuan utama memenangkan jiwa dan juga merintis gereja ya. Kita mau bersyukur ya karena Tuhan nanti akan pakai dia untuk menjadi berkat ya, kepada kita semua pada hari ini. Kita tak mau luangkan lengahkan waktu, kita persilakan Pastor Caleb Yogan. Silakan Pastor Caleb. Bergembira ada di sini pada petang ini. Oke, selalu pagi siang. Kalau saya tersangkut cakap pagi minta maaf ya. Saya jarang berdoa petang. Terkeluar pagi itu minta maaf. Oke, saya puji Tuhan sangat bergembira ada di sini. Kami sekeluarga seperti Pastor telah katakan. Tapi sebelum itu saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih buat Pastor Sanusi, istrinya dan juga Mas Ijab, suaminya dan juga kepimpinan dan juga setiap jemaat yang telah mengundang kami ke sini pada petang ini untuk melayani Tuhan bersama-sama dengan kalian pada petang ini. Saya sangat diberkati lewat pujian penyembahan. Saya juga kenal beberapa orang di sini. Saya kenal, puji Tuhan. Saya sangat bergembira hari ini mereka melayani di sini. Saya bersyukur kepada Tuhan. Amin. Teruskan untuk semua kita dipanggil berada di dunia ini untuk satu tujuan, untuk melayani Tuhan ya, menyenangkan jiwa bagi dia. Sebelum kita balik ke
tempat kita yang sebenarnya nanti. Amen. Oke, jadi itu pada pagi ini saya bersama istri saya. Pertama, kayaknya keliru confuse kan saya. Oke, bersama istri saya di belakang. Istri saya dari Sarawak, orang Iban, dari Sibu, lebih tepat lagi Selangor. Kalau lagi Melayu Pasifik, kampung dia kampung Bau di Bau, dia dari Bau. Dan bersama anak kami, yang pertama ini David, anak kedua kami Deborah, di belakang di sana 6 bulan. Beza mereka 11 tahun ya, 10 tahun lebih lah jaraknya. Ini semua anak seperti yang saya telah saksikan di ketiga-tiga pelayanan saya di kampung orang asli ya. Memang ini anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Nah, kami yang kedua ini pertama pun anugerah Tuhan. Tapi yang lebih lagi memang kami tunggu lama ya untuk yang kedua perempuan. Bila Tuhan beri, saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Bila saya tahu istri saya mengandung, istri saya datang, masa itu COVID. Ya, saya tahu ada yang sudah tahu apa cerita. Masa itu COVID. Jadi kan masa COVID semua kita di quarantine. Lepas itu kerajaan buka sementara kan. The first itu untuk keluar bekerja datang. Jadi istri saya pun keluar bekerja. Pas sudah datang rumah dia letak itu test kit di sini. Astaga, kan test kit mengandung dengan test kit. Sama. Yang rumah saya tidak pernah pikir istri saya COVID. Terus saya senyum. Saya pikir gila kah dia? Saya lagi senyum lagi. Kamu tengok betul-betul. Lalu saya tahu istri saya mengandung. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Amen. Kadang-kadang itulah saudariku, Tuhan luar biasa. Dan lepas dia mengandung, saya puji Tuhan. Dan satu hal saya minta kepada Tuhan lepas itu, Tuhan, kalau boleh, ya Tuhan tolonglah Tuhan. Anak pertama saya sudah putih. Itu nama dia. Tapi anak kedua saya ini sedikit warna saya. Dan satu lagi saya minta, Tuhan tolong. Seorang lelaki, puji Tuhan, saya terima kasih. Sekarang saya anak perempuan. Haleluya, Tuhan bagi, Tuhan dengar doa saya. Amin. Tuhan dengar doa saya lebih dari istri saya. Haleluya. Dan hari ini anak kami, orang Iban kata satu burak, satu colok. Orang Iban maksudnya satu hitam, satu putih. Saya cakap bahasa Iban sedikit mimik lah. Kalau orang cakap Iban boleh saya paham, tapi bukan semuanya. Boleh, tapi saya mau jawab boleh itu ada tak boleh. Memang tak dapat lah. Tapi anak saya pandai cakap Iban. Anak saya pandai cakap Iban. Oke, itulah kami melayani di Semenyi pula. Di Ceras. Setelah lama kenal Pastor Sanusi, saya dari muda ya, saya kenal dia, saya sangat diberkati juga lewat pelayanan dia. Dia juga bos saya, dia bukan dia Pastor dia kata sahabat ya, sekawan, lebih dari baju dia juga bos saya, ya, saya melayani bawa dia juga di bahagian macam mana? Bagian assembly of God ya, di bawah dia sangat diberkati lewat pelayanan dia, kepimpinan dia ya, kami sama-sama dipakai Tuhan untuk kemuliaan dia. Oke, saudaraku, itulah sedikit tentang saya. Saya tinggal di Kajang ya, melayani di Ceras, tapi kami tinggal di Kajang ya. Itu sedikit tentang diri kami lah, right? Tentang diri saya dan keluarga saya, pelayanan saya. Oke, tidak ada banyak yang perlu yang boleh saya katakan tentang diri kami. Oke, saudaraku, pada petang ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan bahwa waktu petang ini kami bisa berada di sini. Semuanya karena kasih karunia-Mu, semuanya karena anugerah dalam kehidupan kami. Hari ini kami masih berada di sini memuji dan menyembah Kau. Kau nafas Kau berikan kepada kami, kesehatan Kau berikan kepada kami. Semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami ingin mengambil masa ini Tuhan sebentar. Kami telah mengalami hadirat-Mu lewat pujian penyembahan yang tadi Tuhan. Kami mau sekarang mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus yang berbicara, Roh Kudus mengambil alih Engkau yang akan berbicara lewat hamba-Mu ini Tuhan ya Bapa. Dan kami sama-sama dikuatkan
dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan pada petang ini Tuhan lewat firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta dan berdoa. Amin. Oke, salam sekali lagi. Nah, seperti itu. Pada petang ini saya mau bawa satu firman Tuhan yang bertajuk melepaskan untuk menerima, ya, melepaskan untuk menerima. Nah, saudara-saudariku, nanti kalau kamu lihat slide saya ada ejen-ejen yang salah, saya minta maaf sebab saya bawa slide, saya save slide yang salah, bukan slide yang telah dibetulkan, tapi saya minta maaf ada masalah ejaan. Ya, kamu maafkan saya. Nah, memang saya punya ejaan itu saya lemah, Pak. Ya, setiap kali saya teks kepada jemaat kami, saya baca 3-4 kali, saya tak dapat cari kesalahan ejaan saya. Lepas hantar, baru bila istri saya cek, wah, malu, Pak. Oke, ya, selamat datang juga. Sama Maxwell di sana. Datang, haleluya. Oke, mari saudariku. Oke, kalau kita punya Alkitab, kita buka kepada Kejadian bab yang ke-32 ayat 19 sampai 24. Amen. Kejadian bab yang ke-32 ayat 19 sampai 24. Oke, seperti telah saya katakan, tajuk perkongsian saya pada pagi ini melepaskan untuk menerima. Bila saya di sekolah Alkitab, kami belajar homiletik. Homiletik itu adalah untuk berbuat menyiapkan khotbah. Nah, salah satu hal yang saya hadapi masalah adalah saya susah mau buat tajuk khotbah saya. Di gereja saya banyak kali saya khotbah tak ada tajuk. Saya kata jemaat, kamu sendiri bagi tajuk lah khotbah saya. Ya, itu saya punya masalah. Bagi tajuk dalam khotbah itu, aduh, agak ini. Ya, kadang-kadang ya repot mau cari pelayan ini lah. Oke, nanti kalau bahasa Indonesia saya terkeluar juga minta maaf ya. Jemaat kami juga ada orang Indonesia, orang Sabah Sarawak orang Indonesia, jadi kadang-kadang terkeluar tuh bahasa Indonesianya. Oke. Nah, saudariku, jadi melepaskan untuk menerima. Oke, jadi kita tidak akan baca sebab saya menjimatkan masa. Nanti kita akan pergi ayat-ayat yang penting saya akan bacakan nanti. Saya pasti kita semua sudah tahu tentang cerita Yakub, betul tak? Yakub dan Esau, kita sudah banyak kali mendengar dan kita sudah sangat diberkati lewat firman Tuhan ini. Nah, sebelum itu saya mau mencerita sesuatu. Nah, saya kurang pasti kamu pernah dengar atau tidak, tetapi saya mau ceritakan juga lah. Ada satu seekor monyet, ya, seekor monyet ini sangat lapar. Dia sangat lapar, dia cari makanan, tapi dia tak dapat cari makanan di hutan. Ya, lepas itu dia datang ke satu tempat. Di situ ada suatu cage itu kandang atau sarang, kandang atau ini dalam kandang itu adanya pisang di sana. Pisang di sana dalam itu. Jadi dia sangat lapar. Dia mau itu apa? Ya, ini. Nah, apa yang dia lakukan di sini adalah bila dia masukkan tangan dia ke dalam untuk mencapai dan mengambil itu pisangnya. Nah, jarak antara itu dawa itu hanya ngam untuk tangan dia masuk. Ya, kalau tangan ini digenggam, dia tidak bisa keluarkan tangan dia. Begitu. Jadi begitulah dia mencapai itu pisang untuk dia makan. Tapi dalam masa itu datang pemburu ataupun orang yang buat perangkap itu. Nah, bila dia datang, monyet ini gelabah. Ya, sangat sudah takut. Tapi masa yang sama dia mau melarikan diri. Masa yang sama, tetapi masalah dia lapar. Dia masih pegang itu pisang. Dia tidak boleh keluarkan tangan dia. Sebab tangan dia kan besi itu, kedua itu pangkat itu, dawa itu sudah ngam-ngam tangannya. Kalau dilepas, baru dia bisa keluarkan. Masa yang sama dia takut, karena dia akan ditangkap oleh pemburu ataupun orang yang menjerat itu. Tetapi masa yang sama dia juga mau itu pisang. Jadi dia kena buat pilihan. Sama ada mau lepaskan diri daripada pemburu atau orang yang memasak perangkap itu, atau dia mau makanan ini. Jadi dia ini iblis bukan iblis. Semuanya ini. Nah, dari itu dia dua-dua pun dia nak. Tapi masalahnya saudaraku, hanya karena dia tidak mau melepaskan itu pisang, hanya dia ditangkap oleh pemburu itu. Nah, sama juga dalam kehidupan kita saudaraku, banyak kali kita ini ada hal-hal dalam kehidupan kita tidak mau melepaskan sehingga hidup kita terperangkap. Kadang-kadang kita jatuh dalam dosa maupun kita hilang jauh daripada Tuhan. Nah,
Nah, itulah cara iblis kadang-kadang dalam hidup kita memberi kita sesuatu sehingga kita tidak mau lepaskan itu, dan akhirnya saudara kita jatuh ke dalam perangkap iblis dalam kehidupan kita. Nah, itulah pada pagi ini saudara pada petang ini, kita mau belajar daripada kehidupan Ishak, kehidupan Yakub dan Ishak. Nah, banyak di antara kita ini mau seperti Yakub, mau menjadi seperti Ishak. Tetapi rencana Tuhan bagi kita adalah menjadi Israel. Banyak di antara kita seperti Yakub mau menjadi Ishak, tetapi rencana Tuhan bagi kita adalah Israel. Tuhan merencanakan Yakub untuk menjadi Israel, bapa bagi kedua suku itu. Tetapi bagi dari sejak kandungan, saudara itu the next slide. Dari sejak kandungan, Yakub punya masalahnya dengan Ishak. Dia mau menjadi seperti Ishak. Dia mau berkat Ishak. Dia mau apa yang Ishak diberikan, dia mau semuanya itu. Tapi rencana Tuhan bagi dia itu lain, menjadi Israel. Dia tidak bisa melihat apa yang telah Tuhan sediakan dalam diri dia. Dan akhirnya, sehingga pada akhirnya bila dia melepaskan masalah, dia melepaskan keinginan dia, tapi bila dia melepaskan, dia mengikut rencananya Tuhan, dia diberkati. Nah, saudariku, kalau kita di sini kita tahu latar belakang Yakub. Oke, Yakub kawin dengan Lia. Ada di sini siapa Lia? Di sini. Suami Yakub tidak. Oke, Lia. Tapi dia suka Lia, dia kawin dengan Lia, tetapi dia cinta kepada Rahel. Ishak bapaknya Ribka lemah jia. Dan sedikit itu lain lah, itu lain cerita. Itu sedikit latar belakang saja. Yakub diberkati, tetapi Yakub diberkati saudara. Sebenarnya Yakub memang diberkati. Tuhan sudah punya rencana dari sejak kandungan. Dia sudah punya, walaupun dia anak yang kedua, Tuhan sudah punya rencana bagi diri dia. Memang kita berkata sejak sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah menentukan segala sesuatu bagi kita. Bagi Ishak, bagi dalam budaya orang Yahudi, anak pertama lah yang mengalami segala berkat-berkat dunia. Anak kesulungan semuanya itu. Tetapi bagi Tuhan itu tidak penting berkat yang di sini. Bagi Tuhan mau memberkati dia dengan berkat-berkat rohani. Tuhan sudah sediakan sesuatu yang indah bagi dia, menjadi bapa kepada 12 suku Israel yang akan dipakai Tuhan menjadi berkat kepada dunia ini. Nah, saudara-saudari, tapi masalahnya Yakub dari kandungan ibunya sudah punya masalah dengan Ishak. Dia punya masalah isu itu Ishak yang dia tidak dapat hadapi dan sedang lari daripada Ishak, dari masalah itu. Jadi mungkin hari ini kita juga hal yang sama. Ishak adalah orang yang Yakub bergumul dari kelahirannya. Ishak, dia mau menjadi seperti Ishak. Dia mau berkat Ishak, segalanya dia mau. Dari sejak kandungan saudara, kita berkata bila kita baca, Ishak mau keluar dipegang tumit dia. Tidak mau melepas, saya mau keluar dulu. Begitulah, dari sejak kandungan dia sudah bergumul dengan Ishak. Nah, itulah Yakub, Ishak lah yang Yakub berpura-pura ingin jadi. Tetapi rencana Tuhan bagi dia adalah menjadi Israel. Nah, banyak di antara kita sama sekali. Banyak di antara kita melihat apa yang di depan kita dan kita berpikir itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi sebenarnya Tuhan sedang sediakan Israel bagi kita. Kita mau Yakub dalam diri kita. Kita pikir Yakub yang terbaik, maksudnya berkat-berkat. Ini yang saya mau. Tapi sebenarnya saudaraku, kalau kita benar-benar belajar untuk berserah kepada Tuhan, menanti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, mendoakan dan memahami kehendak Tuhan, nah kita akan diberkati. Amen. Seorang hamba Tuhan berkata begini, bagi Tuhan itu berkat dunia, bagi kita itu Tuhan tidak begitu peduli, tapi Tuhan sediakan sesuatu yang lebih indah, berkat-berkat rohani yang Tuhan sediakan bagi kita. Fokus pada itu, kita akan hidup dalam damai. Kalau kita mengejar sesuatu yang diberi oleh dunia, saya ikut tak salah. Kita harus kerja, kita punya harta semua tak salah. Tapi kalau itu yang menjadi fokus, nah itu yang menjadi hambatan dalam kehidupan kita. Nah, Ishak berpura-pura. Jadi Ishak lah yang Yakub berpura-pura ingin jadi. Nah, saya buat sedikit kajian, dalam itu dia berkata untuk 97 tahun Yakub punya isu atau masalah dengan Ishak. Tapi untuk 21 tahun dia berlari daripada Yakub, Ishak ataupun isu masalah dia lari ke Laban.
Ya, untuk 21 tahun dia melarikan diri. Tapi dari sejak lahir dia kata untuk 97 years dia punya masalah dengan Esau. Bergumul dengan Esau 97 tahun. Itu yang dia cari. 97 tahun dia tidak bisa memahami rencananya Tuhan dalam kehidupan dia. Untuk 21 tahun dia melarikan diri daripada Esau. Saudaraku, bukan senang. Ya, walaupun Yakub punya harta, Yakub tidak punya damai. Ya, nanti kemudian kita lihat bagaimana Yakub sudah menipu abangnya, mencuri, hak kesulungan, harta dia, semuanya diambil. Walaupun dia sudah menerima tuh, walaupun itu yang dikejar, itu yang dicari, tetapi satu hal dia tak ada dalam diri dia. Dia tidak punya damai dalam diri dia. Walaupun dia sudah memiliki segala yang dia mau, tentang apa yang Esau ada, semuanya dia bisa miliki. Dia sudah ada dengan tipu. Ya, pertama dia tipu anaknya, abangnya datang dengan lapar, dia makan bubur, mungkin bubur itu ada kasam lagi, sedap, ya. Jadi itu, saya makan semua makanan orang Iban, tetapi kasam saya tak boleh. Saya makan semua, saya balik kampung. Istri saya pun tak pernah makan monyet, tak pernah makan ular. Saya makan semua. Tak ada benda yang saya. Hanya satu saya tak boleh. Sampai hari ini sudah 14 tahun saya kawin dengan istri saya. Kasam satu-satunya yang saya tak boleh makan. Satu kali kami ada makan besar di gereja kami, orang masuk ada kasam semua. Datang Pastor Julian, ketua bagian BM dari pusat datang. Dia ambil kasam, dia makan sikit. Nanti dia datang, dia panggil, "Jangan cepat. Itu makanan sudah rosak itu." Sudah jangan makan. Seperti itu orang India. Dan dia pun tak faham itu. Itulah tadi itu. Bila kita tak paham budaya orang lain, ya. Memang sampai hari ini saya tak boleh makan kasar. Saya tak boleh makan kasar. Saya sudah makan ular sawah, sudah makan monyet, kura-kura, apa lah kamu cakap, semua yang dihidangkan saya makan. Hanya kasar saya ada masalah, saya tidak tahu kenapa. Kena berdoa untuk saya ya. Ya. Kadang-kadang saya lihat orang makan wah sedap begitu menjilat jari lagi. Saya dari makan dah. Sedikit lari dari bagiannya, dari sini. Walaupun dari sini tadi, dari sini dia punya segalanya. Dia sudah memiliki segala harta Yakub. Dia berjaya menipu abangnya. Kita bisa dari satu hal dia ada damai dalam hidup kita. Hari ini kita bisa miliki semuanya dalam hidup kita. Tapi kita tidak punya damai. Kita adalah orang yang paling malang dalam dunia ini saudara. Amen. Amen. Duit tidak bisa memberi kesehatan Tuhan. Duit tidak bisa membeli kedamaian. Nah, kalau kita tahu ya antara orang kaya di Malaysia adalah kalau kamu tahu Naza NAZA dia punya pengasas sendiri ada mati karena kanser. Punya begitu berjutaan duit dalam diri dia. Tapi duit tidak bisa membeli kesehatan saudara. Duit tidak bisa membeli damai dalam diri kita. Itulah ya jangan saja kalau yang terkenal ya orang yang punya Apple itu mengasihi dia mati karena cancer juga. Dia orang punya bilion dalam account dia, tetapi berbilion tidak bisa membeli kesehatan. Ya, yang bisa memberi kita kesehatan adalah semua karena hari kita sehat, kita ada di sini semua saudara-saudariku karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Amen. Kita ada damai dalam hidup kita karena anugerah Tuhan ada dalam kita. Itulah penting kenapa kita harus selalu mencari Tuhan. Itulah penting kenapa kita selalu harus datang beribadah, melayani, beri yang terbaik. Itulah cara kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala yang Dia telah lakukan dalam kehidupan kita. Amen. Di hari Ahad itu kita khususkan ya untuk di sini jam 5 ya. Mari kita khususkan waktu itu untuk Tuhan. Amen. Kamu akan diberkati saudariku. Bukan saya berkata kakak pergi church kamu akan hidup semua tidak, tapi kamu akan mengalami damai. Amen. Amen. Ini yang dia tanda damai. Ya, hadiah terbesar yang Tuhan selalu berikan adalah hubungan yang selalu dipulihkan. Amen. Hari ini mungkin nanti kita akan lihat akhirnya hubungan Esau dengan Yakub dipulihkan. Jadi itulah hadiah yang terbaik Tuhan bisa berikan dalam hubungan kita dengan satu sama lain. Bila hubungan kita dipulihkan.
Kalau hari ini saya tidak tahu apa yang kita mungkin lari dengan apa masalah sedang kamu gumul ke dalam hidup Anda. Kamu tahu, Tuhan tahu. Mungkin ada permasalahan dengan orang lain. Kamu ada sedikit kepahitan mungkin. Orang sudah melukai kita seperti Esau dan Yakub punya masalah. Nah, saudaraku, bila kita belajar mengampuni, berdamai dengan satu sama lain, kita akan mengalami Israel dalam kehidupan kita. Itu adalah Israel bermaksud berkat Tuhan. Tuhan akan memulihkan hidup kita. Amen. Mari kita lihat next slide. Nah, masa kita habis jam berapa? Masa jam 11 kan? Ya, haleluya. What are you hiding from? Jadi apa kita sedang sembunyi? Jadi seperti Yakub berlari atau menyembunyikan diri daripada Esau. Jadi hari ini apa yang membuat kita lari dari mungkin masalah, mungkin apa yang sedang kita bergumul dalam diri kita. Mungkin ada masalah, ada kekurangan, dosa, ada sesuatu yang kita sedang gumuli, tidak boleh mengampuni, ada kelukaan, ada sesuatu yang kita tidak bisa lepaskan dalam diri kita. Kita tahu itu tidak baik, tetapi kita masih mau berpegang pada itu saudara. Hari ini apa yang kita sedang bergumul? Nah saudaraku, hari ini biasa saya katakan, kita datang kepada Tuhan. Pada malam ini, ya, apapun pergumulan kita, apapun yang sedang kita lewati dalam hidup kita, ya, dalam keluarga kita, rumah tangga kita, kalau kita belajar untuk melepaskan, ya, mengampuni, melepaskan kepada Tuhan pada malam ini atau petang ini, saudara itu, kita akan mengalami penerobosan dalam hidup kita. Ya, kita akan mengalami segala berkat rohani yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Amen. Jadi apa yang kita sedang lari? Anda tahu. Tuhan tahu pada pagi ini. Apa yang sedang ada dalam hati Anda, beban dalam hati Anda, sesuatu yang kamu rasanya. Nanti mari kita lihat. Jadi mengapa Yakub punya isu ini ataupun masalah ini dalam hidupnya? Kenapa? Kalau kita lihat Kejadian 25, Kejadian 25-28, dia kata begini. Kenapa saudaraku? Kejadian 25-28 berkata begini. Nah, Ishak sayang kepada Esau sebab dia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Nah, kita nanti itu ada satu yang saya akan singkatkan. Go to the point. Itu ada satu khotbah yang lain saya boleh khotbahkan, tapi saya mau khotbah. Nah, kenapa dia punya masalah? Karena di sini kita melihat saudaraku, adanya sesuatu kasih sayang yang terbahagi dalam rumah tangga. Bapak suka anak sulung, emak suka yang bongsu. Saudaraku, bila ada sesuatu yang seperti ini dalam rumah tangga keluarga, itu akan membawa sesuatu dalam. Kalau saya mengasihi David lebih daripada Deborah, ataupun Deborah lebih daripada David, saudaraku, itu akan membawa masalah dalam hubungan anak saya dan saya. Dari kasih sayang kepada anak kita itu tidak harus terbelah bahagia, harus sama. Ya, mungkin ada anak kita, seorang mungkin pandai dalam pendidikan, seorang kurang. Jadi kita lihat, oh anak saya ini pandai, pandai, B tak pandai, kita lebih curahkan kasih sayang kita kepada Jadi itu akan membawa. Jadi itu yang terjadi kepada Yakub. Yakub mengejar belaskan. Jadi di sini dia sedar dia tidak punya bakat kebolehan untuk menyenangkan bapa dia. Ya, ini yang dia rasakan. He needed his father's affirmation. Dia memerlukan pengiktirafan daripada bapaknya. Bapaknya selalu mungkin puji Esau. Esau pandai masak, pandai buru, ya, pandai tembak babi. Engkau tak pandai tembak babi. Begitu. Kan? Jadi dia begitu. Jadi dia bapa dia lebih memberi perhatian kepada Esau berbanding dia. Tapi di sini apa yang dia lakukan adalah dia mau his father's affirmation ataupun pengiktirafan. Yakub, kamu baguslah. Saya mau kamu juga masak untuk saya. Dia mau begitu. Tetapi dia tidak mengalami itu daripada bapaknya. Jadi itu membawa, jadi di sini kita melihat apabila ini berlaku, dia mulai menyembunyikan dirinya di sebalik sesuatu. Nah, apabila ini terjadi dalam hidup kita, kita rasa dikecilkan, dipulaukan, kita dihina dan sebagainya, saudaraku, ini akan membawa sesuatu dan kita akan sembunyinya akan menjadi masalah dan kita akan ini menjadi sesuatu yang kita membuat kita rasa rendah diri. Sehingga itu dia menyebut tadi kita melihat apabila ini berlaku dalam diri dia mulai menyembunyikan dirinya di sebalik sesuatu. Bermaksud sebalik di sini adalah dia cuba jadi orang yang bukan dia. Dia jadi Esau, dia mau jadi Esau.
Ya, dia mau semuanya dari seperti Esau. Sebab bagi dia kalau saya jadi Esau, saya boleh menyenangkan bapak saya. Kalau saya pandai memburu seperti Esau, saya akan menjadi seperti bapak saya, mungkin sayang saya. Kalau saya memiliki berkat-berkat Esau, mungkin bapak saya akan lebih mengasihi saya. Jadi dia sedang menyembunyikan diri dia di sebalik sesuatu. Hari ini semua sama dengan diri kita saudara. Kadang-kadang kita punya masalah, tapi kita coba menutupi masalah kita dengan sesuatu. Kita rasa gembira di sini di depan, tetapi sebenarnya dari lubuk dari hati kita masih bergumul. Kita balik rumah, kita menangisi di dalam hati, menangisi di dalam hati kita. Di depan orang kita gembira, kita dapat, tapi bila kita balik, kita mengalami masalah yang sama saja. Kita jadi hari ini saudara itu, kalau kita tidak mau melepaskan itu, kita tidak akan mengalami berkat Tuhan. Kita tidak akan mengalami pemulihan Tuhan. Kita harus izinkan, melepaskan bermaksud kita mengizinkan Tuhan bekerja dalam diri kita. Nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan memulihkan Yakub bila dia berserah, dia menyerah kepada Tuhan. Dia tidak berusaha lagi. Dia tidak menggunakan kepandaian dia untuk memenangkan ataupun menipu orang lain, tapi dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan. Tuhan dia berkata, kalau Tuhan engkau tidak memberkati saya tidak akan melepaskan engkau. Selagi engkau tidak berkati, dan disinilah kita melihat apabila dia berserah kepada Tuhan, hidupnya berubah. Nah, isu ataupun masalah ini dipanggil abandonment. Pengabaian. Ya, bila kita rasa tersingkir, kita rasa tertolak, kita rasa diabaikan. Dalam bahasa Inggris kita abandonment. Saya buat sedikit kajian tentang ini. Orang yang mengalami ini penolakan dalam hidup dia, ya, dia dipanggil abandonment. Nah, dua hal akan terjadi kepada orang yang seperti ini. Pertama, kita akan terikat dengan itu dan kita akan terus begitu merana. Kita nampak gembira, tapi sebenarnya dari dalam kita akan sakit. Kita sedang menangisi dalam diri kita. Atau kita akan seperti Yakub juga, berlari daripada dia berlari dari sesuatu, bermaksud dia berlari daripada Esau. Dia pikir kalau dia berlari kepada uncle dia, paman dia, Laban, dia boleh lari daripada Esau. Tapi tidak, di sana pun sama. Dia menghadapi masalah yang sama. Ya, dia ditipu, ya, disuka Rahel, tapi dikawinkan dengan Lia terlebih dahulu 7 tahun. Ya, lepas itu baru lagi 7 tahun lagi, 14 tahun diperlukan untuk kawin. Cinta hati dia. Hari ini kalian sanggupkah tunggu untuk cinta hati kamu 14 tahun? Tunggu, apa tunggu? Kalau tiba-tiba sarupkan lintas, kamu terus sarupkan. Ya? Itulah belajar cinta daripada Yakub. Ya, walaupun ada kekurangan dia punya hati untuk orang yang dicintai. 14 tahun dia berusaha untuk kawin. Right? Jadi ini dua. Jadi hari ini mungkin kita terikat tadi, kita tidak tahu. Anda tahu apa yang sedang Anda gumuli, apa yang ada dalam hati Anda, apa yang Anda sedang bergumulkan dalam diri Anda. Ya, mungkin permasalahan, sakit hati, kamu rasa kecewa, kamu rasa tidak dihargai, kamu rasa saya tidak layak, kamu tidak layak dalam hidup Anda. Tapi hari ini saudaraku, ya, jangan juga lari daripada masalah. Kamu lari mana? Tadi saya kata, kamu lari ke Amerika pun, masalah tetap akan mengikut Anda. Hadapi, lepaskan kepada Tuhan. Amen. Next slide, please. Ya, jadi orang-orang seperti ini, saudaraku, dia orang yang mengalami masalah ini dalam diri dia akan cepat terikat dengan sesuatu. Orang atau benda, dia akan terikat dengan dia macam ini, saudaraku. Orang yang mengalami penolakan dalam diri dia, kalau dia akan terikat, dia rasa cemburu. Kalau contohnya, kalau boyfriend dia cakap dengan perempuan yang lain, dia akan cepat rasa cemburu. Walaupun boyfriend dia tak ada apa-apa, dia sekawan saja. Ataupun girlfriend dia cakap dengan sesuatu, dia pula rasa cemburu cepat. Nah, orang cepat dia rasa kerana dia tertolak oleh orang lain, tapi kerana dia mendapat kasih sayang daripada si lelaki ini, tetapi dia sangat menghargai cinta itu. Tetapi kalau cinta itu ada orang ketika datang di sana, dia akan cepat rasa marah, rasa cemburu. Nah, dia punya masalah controlling dia. Tapi dikontrol orang seperti ini, orang yang mengalami abandonment, orang yang rasa tertolak ini, mempunyai isu ini, orang yang cepat dia punya masalah controlling. Orang ini suka kontrol orang. Dia king, dia queen. Mesti cakap dia. Kalau tak dengar, tak boleh. Jadi orang seperti ini harus senantiasa mencari kesalahan orang lain.
Dia cakap, orang ini, lah, anak dia begini. Wah, anak sendiri begini, tapi kita pergi cakap yang buruk tentang anak orang lain. Cepat cari kesalahan orang lain. Karena kita berkata, balok di mata sendiri, atau boleh kamu cari apa? Selumbar di mata orang lain. Ini memang orang-orang yang mempunyai masalah ini, abandonment, seperti Yakub ini, rasa tertolak ini, atau punya ada sesuatu tidak boleh mengampuni, sesuatu yang tidak, mereka akan mengalami ini. Sabotaj, setiap kali hubungan dia itu saudaraku tidak akan berhasil. Di kawin pun pasti ada masalah dalam rumah tangga dia. Pasti akan ada masalah. Cepat cemburu, cepat ini tak boleh kontrol, ya, suami kontrol istri, istri kontrol suami. Orang seperti ini saudaraku, senantiasa takut ditipu, selalu curiga. Tak boleh, suami keluar sekejap pergi minum teh tarik. Oh, kamu keluar dengan perempuan mana? Tapi teh tarik saja. Nah, betul saudaraku. Ini saya pernah alami, saya pernah counseling orang-orang seperti ini. Ya, ada satu ini saya counseling satu orang, ya, suami istri. Suami dia bela monyet. Ini benar, bela monyet. Jadi suaminya selalu dengan monyet. Istri dia cemburu. Astaga, betul saudaraku. Kamu rasa ini lucu kan? Tapi ini benar. Istri cemburu, marah, gaduh selalu. Kamu lebih betul saudaraku. Saya pelik kan manusia. Suatu hari kena begitu. Suatu hari dia jalan, monyet itu betul. Dia jalan, istrinya jalan. Jadi dari kandang itu monyet dikeluarkan tangan, tertarik baju dia. Perempuan itu pikir tangan mau cekik itu monyet. Betul. Begitulah. Jadi ke orang ini. Lepas itu kami perlu berdoa. Counseling dia. Saya counseling, saya kata saya begini. Saya kata dengan itu. Lepas itu datang kepada satu isu saya counseling. Saya dengar suami kata, istri kata, saya kata pada istrinya. Nah, sekarang masalahnya adalah kamu. Istri kamu, suami kamu tak curang. Tak mungkin dia curang dengan itu apa? Monyet. Tak mungkin. Ya, dia hanya monyet itu hobi dia. Dan lagi pun itu di rumah. Ya, mereka kerja di kilang papan. Ya, suami istri kerja di kilang papan. Jadi ini, dia kata kamu masalah kamu harus berubah. Ini kamu harus ini. Kamu ada masalah perlu kamu selesaikan. Dia kata, pastor, oke pastor, kita cerai. Aduh, macam mana tadi saya yang pastor cakap masalah cerai. Begitu saja. Tapi pada masa itu tiba Roh Kudus menggerakkan saya. Terus berdoa. Jadi bila saya berdoa, dia berdoa, saya dan istri saya di sana, kami berdoa, saudari itu, saya ambil tangan suami dia, letak atas dia saja, dia pula teriak. Dan saya juga letak tangan atas dia. Saya bisa merasakan ada sesuatu yang keluar daripada hidup dia. Dari saat itu dia dibebaskan. Saya kata kamu lepaskan. Saya kata kamu lepaskan sesuatu itu. Dan dia punya masalah masalah tidak boleh mengampuni keluarganya. Yang pernah dulu mengabaikan dia. Dia lari dari Indonesia, dia lari ke sini untuk melarikan diri daripada permasalahan dia. Tetapi ternyata dia lari ke Malaysia pun masalah itu tetap ada dalam diri dia. Sehingga hari ini saudariku, dia orang Batak. Saudari ini dia kawin dengan orang Jawa, lelakinya. Hari ini mereka sudah balik ke kampung di Jawa, sudah punya 2 anak, hidup bahagia hari ini. Puji Tuhan. Coba apa saudariku? Dia belajar untuk melepaskan. The next slide please. Ya, cepat. Jadi bagaimana ini terjadi kepada kita? Nah, kadang-kadang kita ada dia yang tadi pernah ditolak, didera, kecewa. Kecewa, ditipu dan akan penceraian dan sebagainya. Tapi kita orang Kristen tidak percaya ini lah. Mungkin ini sebelum kita jadi Kristen ada di antara mereka bicara, tapi itu kecewaan, ditipu oleh suami atau istri atau apa, ini semua. Kali ini terjadi dalam diri kita. Ini akan berpuncak. The next slide. Nah, Yakub menggunakan kemakmuran. Nah, di sini saudariku, Yakub tidak menyelesaikan isunya. Tetapi masalahnya, Yakub menggunakan kemakmuran dia, kepandaian dia untuk menjemunyikan masalah dia. Dia berpikir, kalau saya boleh ambil itu harta daripada abang saya, kesulungan dia, harta benda dia, harta ini, saya. Nah, kalau kita baca di dalam Kejadian 32 ayat 5-7 ini,
Jadi kita mulai sini, mari kita lihat Kejadian cepat ya 32 ya 3 sampai 5 berkata begini. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya. Nah, ini adalah selepas dia lari kepada Laban pancinya. Lepas itu dia rasa sudah cukuplah, saya mau kembali. Saya mau pulihkan hubungan saya dengan Abang. Tapi dalam proses itu pun saudariku, bila dia lari dari pancinya mau kembali kepada Esau, dalam proses itu pun dia masih belum berubah. Dia masih mau menggunakan kepandaian dia, kelicikan dia untuk menipu abang dia. Dia mau mendapatkan pengampunan itu lewat cara dia. Bukan pengampunan ataupun yang sesungguhnya pertobatan itu. Sesungguhnya dia benar-benar insaf apa yang dia telah lakukan. Tetapi kita lihat di sini, dia coba merasua abang dia, sudah menyogok abang dia. Dia kata sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu daripada lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir, daerah Edom. Dia merintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Nah, aku telah mempunyai apa? Lembu, sapi, keledai, kambing, domba, budak laki-laki, perempuan, dan aku menyuruhnya memberikannya hal ini kepada tuanku supaya aku dapat kasihmu. Nah, apa sih diriku? Dia coba menyogok abangnya. Dia bukan betul-betul mau berdamai. Dia mau berdamai, tetapi dia coba dengan kekuatan kemakmuran yang dia ada. Dia tidak mengizinkan, dia tidak sungguh-sungguh saudara itu. Dia pikir, ya saya boleh memilih, saya boleh membeli pengampunan daripada abang saya. Nah, dia is trying to be arrogant. Dia coba menjadi orang, wah saya boleh. Ya sombong ya, sombong. Saya ada duit, saya boleh mendapat pengampunan daripada orang. Ya, sekarang kan kita begini kan kita ada duit, orang kata di Malaysia, kita punya duit, apapun boleh lakukan. Tapi itu tidak harus. Ya, jemaat kami ada polis juga. Jadi saya selalu berterjemah. Kalau kamu kena saman, jangan pergi jumpa Arin, jangan pergi jumpa ini orang ini untuk selesaikan saman kamu. Kamu kena saman, ayah saman kamu. Jangan minta orang kerja polis. Tidak betul, tak boleh tapi. Nah, kita yang sudah salah, jangan susahkan orang lain. Saya selalu beritahu sebab jemaat kami ada juga polis yang di sana. Jangan. Kalau ada masalah, jangan panggil dia. Dia bukan kamu punya ini untuk selesaikan masalah kamu. Nah, itu kadang-kadang ada gini semua tak baik sebenarnya. Hidup terus di dalam Tuhan. Hidup. Kalau salah kita buat, kita perlu bayar, kita bayar sepenuhnya. Itu dia don't try to be arrogant. Dia coba menyenangkan hati orang. Dan cara kita bawa diri kita ni, kadang-kadang kita coba bawa diri kita, kita coba menyembunyikan masalah kita. Kita gembira, kita rasa ini. Tapi masalahnya end of the day dalam diri bila kita balik kita balik ke rumah, kita masih lagi yang orang yang sama. Tidak punya damai, tidak punya sukacita dalam hidup kita. Trying to be someone who we are not. Karena kita mau rasa dihargai, rasa diterima orang lain, itu coba jadi orang lain. Ya, coba jadi orang lain dalam diri kita. Sebenarnya bukan itu yang Tuhan cari. Tuhan mau David jadi David. Tuhan tidak mau David jadi yang lain. Right, next slide. Jadi di sini, Yakub hanya mau menutupi masalahnya ataupun isu-isunya sahaja, bukannya mau berdamai dengan isunya. Nah, di sini dia hanya mau, kita baca lagi saja itu. Nah, dari 30 ayat 20 kita baca, saya bacakan ayat 20 begini. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baik aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Nah, apa dari sini? Kemudian barulah aku akan melihat mukanya, mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Nampak sih? Dia cuma menyogok lagi. Nah, Yakub hanya mau menutupi masalahnya. Dia tidak mau berdamai dengan masalahnya. Dia hanya mau menutupi. Hanya di antara kita bersama.
coba menutup. Masalah gitu. Dulu saudariku, saya gimana ya? Keluarga saya kami 3 adik-beradik. Saya yang pertama, kedua adik perempuan, ketiga adik lelaki saya. Adik lelaki saya dia engineer, IT. Adik perempuan saya dokter. Saya lah kambing hitam dalam rumah saya. Setiap kali report card datang merah. Sekolah saya paling ini. Rumah saya kata selalu, rumah saya bukan lama saya bergurau. Dari kamu lahir, dari kandungan sampai kamu sekarang kamu selalu bahas dia kata. Sebab dulu masa dalam kandungan saya juga songsang, terbelit hidup. Jadi mungkin anak saya lagi pun begitu. Songsang lari sana lari sini sampai dokter kata cukup ya, kita bius dia kita keluarkan hari ini. Nah dari itu. Itulah, tapi saya rasa pada masa sama bila saya mana adik saya cuma bagus ini, saya rasa macam kecil hati. Saya pikir saya sudah let my parents down. Saya sudah mengecewakan ibu bapa saya begitu. Saya rasa tertolak, saya rasa macam tidak ini. Tapi saya itu, bila satu hari saya masih ingat di camp di gereja, saya pergi satu pastor itu datang kepada saya dari Indonesia. Saya suruh lupa nama dia datang dia mendoakan saya dan dia katakan sesuatu yang ada orang lain tahu, hanya saya yang tahu dalam diri saya. Ya, saya pasti Tuhan yang berbicara kepada dia. Lewat dari hari itu saya berubah. Tidak seperti Yakub ya. Saya menyerahkan segala perlu isu saya. Ya, tidak boleh terima diri saya sendiri. Ya, rasa rendah diri, rasa tidak tertolak, rasa tidak bagus itu. Saya lupakan semua itu. Dan hari ini saudariku, saya berada di sini, saya berkhotbah. Dulu bila saya berada di depan, saya stammer, gementar, lebih daripada gementar, saya gagap, waktu saya itu betul. Kali pertama saya berdiri di sana, saya khotbah, bukan khotbah, bagi pengumuman bahasa saya, baru lagi saya berkhotbah. Sudah mulai menggigit, tapi Tuhan mengubah saya. Kita memberi hidup kita. Siapapun kita ada di saya di sini, saudara-saudariku. Dengar sini, apapun kamu yang dulu Tuhan bisa mengubah menjadi, amen. Yang buruk Tuhan bisa menjadikan yang baik. Ya, jangan pandang saya ini tidak layak, saya ini jahat, saya ini punya dosa, saya begini tidak, saudaraku. Orang itulah Tuhan pakai. Paulus ya, yang mau pergi ke Damaskus mau membunuh orang-orang Kristen di sana, orang yang kejam inilah Tuhan ubah pakai menjadi orang yang luar biasa. Amen. Hari ini adik-adik di sini, kamu jangan pernah lihat masa kamu yang lalu kita lupakan. Tuhan lupakan, bila Tuhan mengampuni, Tuhan lupakan. Tuhan sedang menyiapkan Anda untuk sesuatu yang baru. Tetapi satu saja Tuhan minta, berserah kepada-Nya. Lepaskan hidup kita yang lama, cara kita yang lama. Ya, Tuhan mau ini sendiri. Amen. Dan kita lihat dengan cepat ya, dengan lagi. Next slide. Nah, jadi Yakub di sini dan kita lihat bila ini terjadi, dan setelah Yakub hantar, kita baca nanti, kamu balik rumah, kamu balik baca. Setelah dia hantar dia punya utusan di sana, kita berkata Yakub bersendirian di kemah dia. Dia bersendirian di sana. Di sana dia mengalami Tuhan dalam hidupnya. Amen. Di setiap kesunyian hidup kita, di setiap tempat isolasi kita, persendirian kita adalah tempat di mana kita menemukan wahyu daripada Tuhan. Di dalam hidup kita yang terendah, saudaraku, kita sudah putus asa, tidak berdaya lagi. Kalau kita berlari bersendirian di dalam hadirat Tuhan, kita akan mengalami Tuhan dalam hidup kita. Amen, saudaraku. Kamu boleh jatuh sedalam manapun, Tuhan bisa mengangkat kita. Amen. Amen. Ini yang kita mau. Jangan kita lihat masa lalu kita. Masa lalu kita doesn't define us. Ya, masa lalu kita tidak menentukan siapa kita yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Amen. Tapi kita kena belajar. Yes. Amen. Yakub hanya melihat malaikat seribu. Di sini Tuhan Yakub hanya melihat malaikat Tuhan semasa dia bersama dengan orang ramai. Tetapi dia melihat Tuhan semasa dia bersendirian dalam pergumulan dia. Nanti kita akan lihat, dia akan menemukan Tuhan. Bila kita bersendirian di dalam Tuhan, kita akan menemukan Tuhan dalam hidup kita. Amen, saudara-saudariku. Kita akan menemukan Tuhan dalam hidup. Percaya, imani, saudara. Saya sudah mengalami Tuhan.
ya dalam diri saya. Saya punya kerinduan. Saya satu kali ya dalam pelayanan ya saya sudah rasa sangat penat dalam pelayanan. Saya melayani saudara-saudari dalam pelayanan. Pelayanan saya berhasil, yes berhasil. Ramai di ya, jemaat sudah mulai datang ke gereja mulai penuh dulu, ya sunyi. Tetapi tadi kesatuan saya hilang itu adalah hubungan saya dengan Tuhan. Karena begitu sibuk dalam pelayanan, saya lupa. Kadang-kadang pelayanan boleh membuat kita lupa akan Tuhan. Ya, keberhasilan kita dalam pelayanan kadang-kadang mengambil masa kita dengan Tuhan. Dari Tuhan pulihkan saya rasa yes jemaat semakin bertambah di gereja. Tapi satu saja masalah. Pastor dia pun tidak disegarkan dari rohani dia, sudah mulai kering, jemaat pun kering. Bila pastor kering rohani, jemaat pun akan kering rohani. Bila pastor tidak punya hubungan, jemaat juga tidak akan mempunyai hubungan. Bapak boleh anak, dan betul itulah sebenarnya. Kalau pastor di sini saat kita berkorban, saya sendiri tidak dikuatkan, saya tidak bisa membawa impact, saya tidak boleh impaktasi sesuatu kepada jemaat. Jadi Tuhan mulai saya berpuasa 40 hari. Saya berpuasa 40 hari jadi satu malam saya berdoa, saya menangis, saya berdoa berjam-jam saudariku. Sepertinya malam itu Tuhan tidak mendengar doa saya. Macam Tuhan jauh daripada saya, macam Tuhan tak ada pada saya. Saya begitu marah dengan Tuhan. Saya bukan balik dari rumah juga, dari bilik sebelah. Mau saya tidur di bilik katil saya, istri saya sedang tidur, saya balik ke bilik saya sendiri, saya tidur. Sebelum saya meletakkan kepala saya di atas bantal saudariku, ada suara mengatakan, siapa suruh kamu datang sini? Siapa suruh kamu tidur? Balik semula ke bilik doamu. Saya dengar dengan jelas itu suara begitu. Jadi bila saya masuk balik ke dalam kamar itu, balik ke kamar doa saya merasakan ada sesuatu orang sedang datang memeluk saya di sana. Saya mengalami satu restorasi yang luar biasa daripada Tuhan. Pelayanan bukan sendiri hidup saya dipulihkan, pelayanan saya juga dipulihkan. Amen. Pelayanan saya, yes, sekarang dulunya saya berfokus lebih kepada bilangan. Oh, gereja penuh itu bagus. Tapi gereja boleh penuh kalau jemaat tidak kuat di dalam Tuhan itu nothing sana. Men, iblis tidak takut gereja yang penuh, tetapi iblis takut gereja yang berdoa. Amen. Kamu buat kita boleh penuh sampai ujung, tapi kalau gereja bukan gereja yang berdoa, iblis tak rasa, iblis akan tepuk tangan. So, oke, kamu teruskan, kamu nyanyi, kamu menari, so oke. Tak ada apa-apa. Tapi gereja yang berdoa, jemaat yang berdoa, itu yang ditakut. Amen. Amen. Haleluya. Jadi itulah saudara itu. Ya, Tuhan akan memulihkan diri. Jadi Yakub bila dia bersendirian, dia mulai mengalami Tuhan dalam hidupnya. Dan mari kita lihat dengan cepat seterusnya. Kalau saya kata cepat tapi lambatnya. Nah, Kejadian 32 kita melihat ayat 22, ya, dia akan menyeberangi sungai Yabok. Yabok bermaksud mengosongkan. Kalau kamu lihat di sana, Yabok bermaksud mengosongkan. Jadi dari sini ini satu yang profetik terjadi dalam diri dia. Dulunya dia melarikan diri. Jadi bila dia di sini, Tuhan menyuruh dia pergi kepada abang dia. Dan di sana dia mengambil keputusan untuk pergi juga. Ya, tadinya diantar siapa? Budak dia, hamba dia. Tapi sekarang dia mengambil setelah dia bertemu dengan Tuhan. Ya, mengalami dia sendiri bersendirian di sana. Tuhan berbicara kepada dia. Kita melihat dia mengambil satu keputusan untuk menyeberangi sungai Yabok. Yabok itu bermaksud mengosongkan. Satu tindakan profetik terjadi dalam diri dia. Maksudnya dia sekarang sudah mengosongkan diri dia. Tak ada lagi kehendak dia, tak ada lagi apa yang diingini, bukan lagi cara dia lagi. Sekarang semuanya cara Tuhan. Oleh kerana itu terjadi, nah saudariku, seumur hidupnya dia berpikir lawan ataupun musuhnya ialah Esau. Tetapi Tuhan pada masa itu menunjukkan kepadanya musuh sebenar yang dia sedang bergumul dengan adalah dirinya sendiri. Nah, banyak kali kita pikir musuh saya dia itu, tapi sebenarnya musuh sebenar kita adalah diri kita, saudari. Kalau kita boleh mengatasi keinginan kita, diri kita sendiri, nah kita boleh mengampuni siapapun dalam diri kita.
Apapun orang itu bisa lakukan dalam diri kita, kita bisa mengampuni. The problem is, saudara, banyak kali kita pikir musuh kita itu yang lain. Nah, saudara, kita berkata musuh kita bukan darah dan daging, tapi setiap penguasa-penguasa di udara. Jadi, the problem is we. Bila kita berdamai dengan diri kita, kita tahu I am the problem. Saya lah sebenarnya, saya harus berubah. Nah, baru kita akan dimulaikan. Man, that's right. Nah, hidup kita, perkawinan kita, rumah tangga kita, anak-anak kita akan berubah bila kita berhenti mencoba menyelesaikan masalah-masalah kita dengan cara kita. Kalau hari ini kita punya masalah dalam hidup kita, perkawinan kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, dan itu dengar sini, dia bisa berubah bila kita berhenti mau mencoba menyelesaikan dengan cara kita dan menyerahkannya kepada Tuhan. Man, kita adalah isu, dia ada problem. Saya selalu berterjemah di PCC Seras. Kalau suami mau berubah, kamu suami berubah, kamu berubah terlebih dahulu. Kalau suami mau istri berubah, suami berubah dulu. Kalau suami pastor istri pompe lah, pastor tak boleh lah. Saya kata, kenapa dia pompe? Saya tak ambil baju, dia kata common sense lah. Takkan dia kata, istri saya kata hujan, tapi saya tak ambil. Tapi saya pasal saya tak dengar. Ada hujan. Dia kata, istri marah. Dia cakap saya tak ada common sense. Maksudnya hujan kamu tak ambil baju gitu. Saya kata itu kenapa istri bilang baik? Sebab kamu, kita lelaki kadang-kadang kita take everything for granted. Kita ingat istri kita ni orang gaji. Ya, dia bukan orang gaji saudara. Ya, kita juga, suami lakukan kerja kita juga, tolong dia, pasti istri juga akan berubah. Amen? Amen. Istri pun ya, kalau suami baik, ya, kalau suami baik saudariku, ya, dulunya dia taruh kopi satu sudut gula. Kalau suami baik, dia taruh 2 sudut gula, lebih manis lagi. Amen saudariku, nanti kita dapat kencing manis. Supaya kita cepat mati. Bergurau. Oke, boleh sampai tuan. Oke, saya bergurau saja. Oke, balik. Apabila kita berdamai dengan diri kita, apa ini? Pastor lakukan itu kan? Nah, apabila kita berdamai bila kita berdamai dengan diri kita berdamai dengan Tuhan. Apabila kita berdamai di hadapan Tuhan, Tuhan akan membuat kita berdamai dengan masalah-masalah kita. First we have to forgive ourselves. Ampuni diri kita terlebih dahulu sendiri. Jangan pandang rendah, jangan pandang saya ini tidak layak, ini tidak. We have to forgive. Kita tahu kita di dalam Tuhan kita sudah adalah orang-orang yang berkemenangan. Belajar mengampuni diri kita. Yes, yang lalu sudah berlalu, is okay. Masalah kita nih, belajar mengampuni, serahkan itu kepada Tuhan. Dia kata apabila kita berdamai dengan diri kita, bermaksud kita surrender. Ya, kita menyelesaikan, kita sadar saya berdosa, saya punya masalah, saya perlu pertolongan. Bila kita berdamai dengan masalah kita dalam diri kita berdamai dengan Tuhan. Bila kita berdamai dengan Tuhan, dan Tuhan akan membuat kita berdamai dengan segala permasalahan kita, ya, dalam diri kita. Nah, pergumulan Yakub dengan itulah pergumulan Yakub. Okay? Dengan kan nanti kita lihat bagaimana dia bergumul dengan Tuhan, malaikatnya Tuhan di sana. Nah, hidupnya diubah. Men, serahkan, kosongkan. Mari kita hari ini saudariku menyeberangi sungai Yabok itu. Sungai Yabok bermaksud apa? Mengosongkan. Surrender our life, ourselves to God. Lord, saya tak boleh. Tolong saya Tuhan. Kalau kita bergumul. Kalau kita mungkin hadapi masalah, kita mungkin ada sesuatu masalah apapun. Saya tidak tahu apa masalah kamu, apa yang kamu sedang gumulkan. Kamu belajar. Ya, ada jemaat kami juga, ya pastor, tolong saya tak boleh pastor, saya selalu bisa rokok pastor, saya selalu minum, saya mau lepaskan ini pastor, bagaimana saya tak boleh, tapi dia belajar, dia bila diserahkan kepada Tuhan saudariku, Tuhan bagi dia kekuatan. Amen. Boleh, kita boleh, jangan kata tak boleh, kita boleh kalau kita percaya kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan, dengan kekuatan kita tak boleh. Saya pun sama, bila saya bergumul dalam diri saya, ya dengan dosa dulu, betul. Saya usaha dengan sendiri tak boleh, jatuh balik, jatuh. Cuba 1-2 hari boleh, lepas tu jatuh lagi, tak boleh. Bila saya serahkan kepada Tuhan, Tuhan saya tak mampu Tuhan, tolong saya Tuhan. Terus cari dia, berdoa, cari dia. Tuhan mengubah saya. Amen. Dan seterusnya, ada lagi tak?
Oke, dari ini saudara, ini yang terakhir ya. Saya janji ini terakhir. Oke, Tuhan berjalan. Kalau ada pun nanti saya kasih waktu. Oke, Tuhan berjalan untuk isu-isu. Tuhan berlawan untuk isu. Berlawan apa nih saya? Jangan salah kan? Itulah saja. Maafkan saya, jangan saya istri saya kata saya selalu sedia. Kamu malukan saya tahu. Oke, apa? Tuhan berlawan untuk masalah-masalah kita, isu-isu kita tadi. Ya, Yakub sendiri sekarang saudariku, bila diserahkan kepada Tuhan, bila Tuhan dia mengalami satu pertemuan dengan Tuhan, ya, pergelutan dengan Tuhan, sekarang Tuhan mengubah dia. Dulu dia hantar dia punya hamba-hamba dia, tapi sekarang bila dia mengalami Tuhan pulihkan dia pergi depan. Sekarang tak ada lagi harta, tak ada lagi dia apa? Sebuah rasuah abang dia tak ada. Dia pergi dengan hati yang tulus. Dia jalan ke depan, minta maaf daripada yang apa? Pisau. Yakub sendiri berjalan di hadapan. Dan apabila kita keluar daripada tempat persembunyian kita sendiri itu, kita izinkan Tuhan bekerja, baru Tuhan boleh memberkati kita. Amen. Bila kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Amen. Mari kita berdoa semua. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Waktu petang ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan yang mengajar kita untuk melepaskan apa yang sedang kami pegang, hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Mungkin itu kelemahan kami, kekurangan kami, dosa, mungkin ada sesuatu yang kesakitan ataupun sesuatu yang terjadi dalam hidup kami sehingga itu yang memegang menguasai hidup kami Tuhan ya Bapa. Ajari kami untuk mengampuni dan melepaskan pengampunan itu, dan kami dibebaskan oleh kuasa kasih-Mu ya Tuhan ya Bapa. Seperti mana Engkau mau Yakub menjadi Israel, begitu juga Tuhan. Jadikan kami Yakub yang mau dipakai Tuhan untuk menjadi Israel ya Tuhan ya Bapa. Berkat Tuhan sedang menanti setiap di antara kita saudara-saudariku. Hanya percaya kepada Dia. Serahkan hidup Anda kepada Dia. Segala pergumulan Anda, percaya Anda boleh. Segala kamu mungkin sedang bergumul. Ya saudara, saya bisa merasakan ada di antara kamu sedang bergumul. Bukannya kamu mau melakukan, kamu mau mengatasi itu, tetapi pada saat itu kamu jatuh dan jatuh. Tetapi hari ini saudariku, kita punya berita yang baik daripada Tuhan. Tuhan berkata, datanglah, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Kamu sudah coba yang berbeban berat. Yakub yang aku berikan itu enak saudaraku. Jadi mari datang kepada Tuhan, serahkan segala permasalahan kamu boleh Tuhan ubah. Amen. Amen saudaraku. Berkati setiap saudara-saudari saya Tuhan ya Bapa. Serahkan firman-Mu juga Tuhan. Engkau berkati Tuhan, berkati gereja ini Tuhan. Gereja ini terus berkembang, diberkati, jiwa-jiwa yang akan dimenangkan, mereka akan dibangkitkan untuk menjadi penjala-penjala manusia bagi Engkau Tuhan ya Bapa. Gereja ini akan menjadi rumah cahaya-Mu Tuhan. Diberikan semenyi ini Tuhan ya Bapa, menjadi rumah doa-Mu Tuhan ya Bapa. Banyak tanda-tanda dan mukjizat akan mengambil tempat di dalam gereja ini Tuhan ya Bapa. Orang akan datang ke gereja karena mereka haus akan Engkau Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati persekutuan kami, berkati firman-Mu Tuhan ya Bapa. Berkati setiap pastor Sanusi keluarganya, Pastor Ijam dan keluarganya Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Berkati pelayanan mereka, berkati keluarga mereka. Berkat-Mu, anugerah-Mu, kasih-Mu akan melimpah atas hidup mereka. Bagi setiap jemaat di gereja ini juga Kau berkati. Berkati mereka, keluarga mereka, hubungan suami istri Kau berkati, hubungan ibu bapa dan anak Kau berkati Tuhan. Ekonomi, pekerjaan setiap jemaat di sini Kau berkati Tuhan ya Bapa. Jemaat ini tidak Kau berkurangan, berkat-Mu akan terus melimpah dalam hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya minta dan berdoa. Amin. Haleluya, mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya. Terima kasih Pastor dalam yoga karena memberkati kita dengan firman Tuhan pada petang ini. Saya bersyukur karena saya sukacita karena saya boleh diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Saya amat berharap juga nanti setiap hari saya juga akan dilayani dengan kopi. Saya hanya minum kopi bila ada tamu di rumah. Haleluya. Kenapa? Saya punya keluarga yang baik karena mereka mau saya sehat. Waktu saya tidak digunakan minum kopi. Oke, apapun kita perlu bersyukur kepada Tuhan di tempat ini, saudara. Amin.
kita mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita sesuatu yang sangat penting, yang perlu kita ambil perhatian, saudara. Ya, kalau saya mendengar semua apa yang disampaikan kepada kita hari ini, Tuhan berbicara langsung kepada saya. Sebenarnya hidup kita berdepan dengan dua hal. Kehendak Tuhan berlawanan dengan kehendak daging. Ya, kehendak Tuhan berlawanan dengan kehendak daging. Karena kalau kita manusia, kita suka menggenggam kehendak daging. Kita mau lari kepada Tuhan, tapi sedang kita pegang. Tadi kan, mau lihat tadi kan, dia masih pegang karena dia punya keinginan. Ya, dengan kehendak dia. Dia mau pergi, selamatkan diri dia. Kita mau diselamatkan Tuhan, tapi kita masih memegang kehendak daging kita. Kehendak daging ini berlawanan dengan kehendak Tuhan. Tuhan tidak akan boleh memberkati kita kalau kita masih memegang kehendak daging. Yakub, dia mempunyai keinginan yang sama, ingin menjadi atau ingin mengambil hak yang sepatutnya dia tidak perlu miliki dalam hidup dia. Malah dia mencuri, dia menipu Esau. Ya, malah dia menipu bapak dia juga, ya, Ishak. Ingat, ya, oleh karena dia menggenggam keinginan dagingnya, dalam pada waktu sama juga dia mau diberkati Tuhan. Tidak mungkinlah Tuhan berkati dia. Kenapa? Sebab itu dia hidup dalam pelarian. Sebab itu dia hidup dalam ketakutan. Sebab itu dia ditipu. Siapa tipu dia? Laban. Ya, Laban tipu dia. Sebab itu dia terus berlari dan berlari. Ya, bahkan sampai juga ketika dia melahirkan keturunan dia juga ditipu oleh anak-anak dia ketika Yusuf dijual kepada Potifar. Kita lihat ini akibat daripada kehidupan kita kalau kita masih menggenggam apa yang dinamakan kehendak daging. Ya, kita tutup dengan kemewahan, kita tutup dengan kepura-puraan, kita tutup dengan seperti tadi Yakub, ya, coba menutupi dengan kekayaan, kemewahan dia, tapi dia tidak berhasil. Tuhan tidak berminat, tetapi Tuhan berminat apabila dia merendahkan diri dia, mengosongkan diri dia, bergulat dengan Tuhan. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, dia bergulat dengan Tuhan, dia mengambil waktu dengan Tuhan, ya, menyerahkan hidup dia dengan Tuhan, maka hubungan dia dengan Esau dipulihkan. Amin, saudara. Maka hidup kita dengan Tuhan dipulihkan. Ya, firman Tuhan hari ini jelas mengajar kita, saudara. Ya, kalau kita menggenggam keinginan daging seperti Yakub, maka kita akan hidup dalam pelarian. Maka kita akan hidup dalam, ya, kebencian. Ya, semua masalah akan timbul, bermacam-macam masalah akan timbul. Kenapa? Karena kita masih menggenggam apa yang dinamakan kedagingan. Ya, tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita percaya Tuhan, kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kita mengosongkan diri kita, ya, kita melepaskan keinginan daging kita masuk dalam hadirat Tuhan, hidup kita pasti akan diberkati. Amin. Kita berdoa ke Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih Bapak karena memberkati kita dengan firman Tuhan pada hari ini dan mengajar kita tentang, ya, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dan kehidupan kita. Saya percaya kita semua pasti akan diberkati. Amin. Kita juga berterima kasih sekali lagi kepada Pastor Caleb melayani kita dari semalam sebenarnya 4 kebaktian. Saya berharap jangan letih nanti, petangnya jangan letih. Tapi puji Tuhan, dia tetap melayani kita dengan semangat dan kita mau menghargai dia. Dia Pastor Caleb. Ya. Oke, ini adalah, ya, sumbangan kita untuk Pastor Caleb dan kita. Oke. Satu lagi. Puji Tuhan. Baru 4.
Oke, thank you. Oke, kita juga mau bersyukur karena saya juga tidak sempat untuk mengalurkan saudara Maxwell dan juga istri dia. Ayo lambaikan tangan, beri tepukan untuk mereka. Haleluya. Maxwelly, maafkan saya. Ya, kita bersyukur karena mereka hadir pada hari ini. Tuhan memberkati mereka. Oke, kita ada pengumuman Pak? Tidak ada. Oke, mari kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada petang ini. Petang ini firman Tuhan sudah berbicara kepada kita. Ingat, doa. Biarlah kita melepaskan apa yang menghalang hidup kita dari diberkati Tuhan. Dan kita mau melepaskan keinginan daging kita. Kita mau melepaskan kepahitan kita. Kita mau melepaskan kebencian kita. Dan kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan kita mau menerima berkat pemeliharaan Tuhan, pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, saya berdoa untuk jemaatmu pada hari ini. Terima kasih karena Engkau sudah berbicara kepada kami pribadi demi pribadi. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu akan menjadi dasar pegangan di dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi orang yang diberkati oleh Engkau. Dan kami mau belajar dari kesilapan kesalahan kami. Dan kami mau melepaskan keinginan daging. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu dan menikmati berkat yang luar biasa yang datang dari Engkau Tuhan. Berkati kami semua nanti apabila kami pulang, kami akan ingat, kami akan pegang, dan kami akan usaha untuk lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati Pastor Kela, berkati juga pelayanan dia, keluarga dia, juga keperluan kehidupan mereka. Engkau memberkati keluarga ini akan dipakai oleh Engkau Tuhan untuk menjadi berkat. Terima kasih Yesus, kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sebelum kita mulai saya mau berdoa untuk saudara saya, Bapak Sinaga. Bapak Sinaga bagi semua satu keluarga di depan ini. Bapak Sinaga dan juga Roni Sinaga semua di Sinaga di sini, mereka akan pulang ke Medan besok karena orang tua mereka di depan ini sedang uzur dan kita mau berdoa agar Tuhan memberkati perjalanan mereka, memberkati keluarga mereka, dan melalui mereka keluarga dia, orang tua mereka akan diberkati. Haleluya. Mari kita ulurkan tangan kepada mereka. Bapak, kami berdoa untuk keluarga Bapak Sinaga. Kami menyerahkan mereka semua ke tangan Engkau Tuhan. Besok mereka akan pulang ke Medan. Bapak, Engkau melindungi mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu sehingga perjalanan mereka lancar Tuhan. Dari airport Malaysia sampai ke Kuala Namu Medan, mereka boleh keluar mengunjungi orang tua mereka. Semua urusan berjalan dengan lancar di dalam nama Yesus. Dan sepanjang mereka berada di Medan, Tuhan Engkau akan memakai mereka menjadi berkat kepada keluarga, kepada orang tua mereka Tuhan, sehingga kehendak-Mu akan dinyatakan di dalam keluarga ini dan mereka akan melihat kemuliaan-Mu, mujizat-Mu yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan. Ucap syukur untuk bungkus pesawat mereka.